Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD yang dimana si EURUSD ini kita perhatikan ya sudah naik cukup tinggi dari kenaikan sebelumnya, dan kenaikan kali ini pun um, sangat wajar terjadi karena kan EURUSD sendiri sudah mulai downtrend ya, sudah downtrend dari 6 September sehingga saat ini, dan penurunannya dia pun sudah cukup banyak. Jadi menurut saya emang saya juga sudah kasih tahu bahwa si EURUSD ini sebenarnya sudah siap untuk berbalik arah atau reversal, karena kan dia sudah cukup lama di downtrendnya. Lalu di sini saya juga kita perhatikan lagi pada time frame 4 jam kita melihat bahwa si EURUSD sendiri masih belum bisa menembus ya, masih belum bisa menembus area 15740. Ya, di sini ada sedikit resistannya dia, yang dimana kalau misalkan dia bisa menembus daerah sini, otomatis pergerakan dia pun akan lebih leluasa untuk naik ke atas. Karena ini kan merupakan higher low ya, lower height-nya dia nih. Ini kan height, ini adalah height yang sebelum ini, jadi ini masih termasuk dari lower height. Dan harus ada satu height yang tutup di atas si height yang ini, baru bisa dikatakan bahwa untuk kenaikan itu lebih kuat. Tetapi jika memang kenaikan dia hari ini tuh tertahan masih di atas height yang ini, maka otomatis kenaikan dia pun masih belum cukup kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Lalu kita perhatikan di candle 1 jam. Kita buka dulu analisa kita di sini. Kalau kita perhatikan, EURUSD sendiri masih dalam range pergerakan yang sudah kita analisa ya, berbeda dengan si XAUUSD. Kalau XAUUSD kan dia naik hari ini cukup tinggi ya, sangat tinggi ya, sekitar 300 pips dia naiknya, dan pergerakannya juga sangat volatil. Sedangkan kalau untuk pair mata uang ya seperti EURUSD, GBP USD dan sejenisnya itu tidak akan sevolatil si XAUUSD. Lalu di sini kita perhatikan XAUUSD, si EURUSD sendiri pergerakan atau kenaikan target tertinggi dia saat ini ada pada level harga 15846 sampai dengan 15886, yang dimana di sini ada sedikit supply area ya, supply area yang masih belum bisa ditembus sama dia dari mulai tanggal 8 Oktober hingga saat ini ya, masih belum bisa ditembus. Dan ketika dia gagal pun sebenarnya harga itu bergerak turun kembali ke bawah, yaitu pada harga 15340 baru dia coba untuk naik kembali ke atas. Lalu kalau kita perhatikan di sini dia sudah mulai bisa bertahan ya, harga sudah bisa mulai bertahan di 15686 sampai dengan 15702. Dan dari penurunan yang tadi yang sekitar jam setengah 8-an atau jam 8-an itu dia sempat turun ya, karena dia belum kuat untuk menembus 15686 sampai 15702 ya. Dia sempat turun ke bawah untuk melakukan retest kembali di harga 15418 sampai dengan 15464. Jadi ini merupakan base yang masih atau demand area yang cukup penting untuk dia, yang dimana saya juga katakan bahwa jika dia ingin melanjutkan kenaikannya, maka dia harus bisa menembus si 15418 sampai 15464. Dan ternyata berhasil dia untuk melakukan retest kembali di sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya ke atas ini. Dan sebenarnya saya melihat bahwa ketika dia bisa bertahan di sini di 15686 sampai dengan 15702, otomatis harga itu masih akan terus melakukan retest kembali ke area sini 15846 sampai 15886. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar dia akan sideways begini terus ya, sampai dia ada penembusan itu untuk ke atas kembali, karena cenderung si EURUSD ini akan cenderung untuk naik ke atas ya, ketika dia bisa bertahan di atas base ini. Tapi kalau misalkan dia belum bisa untuk bertahan di atas base ini nih ya, otomatis harga itu masih akan terus bergerak ke bawah
dan bahkan ada kemungkinan besar untuk melakukan retest kembali ke sini di 15418 sampai dengan 15456. Lalu kita lihat di candle 30 menitnya. Di candle 30 menit kita lihat kalau sini ada sempat retest kembali di sini harga nih. Harga sempat melakukan retest kembali. Ya di sini ya. Dia ada retest kembali, baru dia coba untuk naik ya. Ini kan dia mau coba naik kembali ke atas nih untuk melakukan retest yang sini 15846 sampai 15886. Dan jika memang dia bisa menembus ini, maka kenaikan dia selanjutnya itu ada pada level harga ini. Sebentar, kita tarik dulu ke sini. Yaitu pada level harga 16038 sampai dengan 16018. Ini kita hapus dulu. Lalu untuk kenaikan tertinggi dia atau target tertinggi dia saat ini adalah pada 162424. Ya, jadi ini sebenarnya ini adalah resist yang cukup kuat untuk dia yang sudah pernah saya jelaskan juga pada video-video sebelumnya. Dan sebenarnya si trendline si EURUSD ini sedang dalam masa downtrendnya. Kalau kita tarik begini nih, kita pindahin dulu ke sini. Kita zoom dulu. Ya di sini kita pakai candle 4 jam. Oke, kita lihat di sini ini kan ada channel downtrendnya ya. Nah, dari sini dia tuh udah mulai downtrend. Sempat dia breakout tapi ternyata masih gagal dan akhirnya hingga downtrend itu masih sampai di sini ya, masih hingga di 15 Oktober 2021. Hanya saja pergerakan itu dari mulai 6 Oktober atau awal bulan ini dia sudah sideways. Jadi bisa dikatakan udah nggak downtrend kembali tapi melainkan untuk sideways. Karena tertahan di key supportnya itu dari pada harga 15185 ya. Dan dari sini 15185. Kalau kita perhatikan sini, sebenarnya si EURUSD ini sudah menyentuh si downtrendnya ini ya. Jadi kalau untuk naik ke sini itu dia harus bisa breakout dari atas sini. Breakout dulu, baru dia bisa menyentuh si 15486 sampai dengan 15886. Dan kemungkinan besar dia akan melakukan retest kembali di sini. Ya baru dia akan melanjutkan kenaikannya itu ke sini, ke 16038 sampai dengan 16081. Dengan kenaikan tertinggi dia itu ada pada 16242. Tapi jika memang dia gagal atau dia gagal breakout dari sini, otomatis harga masih ada potensi untuk turun kembali menguji area di 155 atau di 15418 sama dengan 15456. Oke, mungkin segitu dulu untuk update dari pergerakan si EURUSD ini sendiri. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar atau di add saja untuk channel Telegram Juno Trading ID. Di situ kita bisa berdiskusi bersama. Dan jika memang kalian rasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian yang sedang melakukan trading juga, silahkan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juno Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.